Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel kesayangan kita semua, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Wow, nikah. Tapi ini bukan kisahnya Tori ya. Kisahnya keren banget ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu hadir setiap harinya, yang selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabar untuk masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Teror buto ijo di desa Jogonalan, Klaten. Desa Jogonalan, Klaten, sekitaran tahun 1990. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Jogonalan. Petir menyambar di kejauhan, menerangi sosok kurus yang berjalan tertatih di tengah lumpur. Damar, seorang petani yang gagal panen untuk ketiga kalinya, terduduk lemas di depan gubuknya. Istrinya, Ratna, menyambutnya dengan wajah penuh cemas. "Kita makan apa besok, Kang?" Suara Ratna bergetar, memegang tangan Gali, anak mereka yang masih berusia 5 tahun. Damar hanya diam, dadanya sesak. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga telah hancur. Malam itu, Damar memutuskan keluar mencari jawaban. Ia berjalan ke sebuah warung kecil yang ada di ujung desa, tempat warga sering berkumpul. Di sana, ia mendengar bisikan dari seorang pria tua berjanggut panjang yang biasa dipanggil Mbak Surti. "Kalau kamu mau kaya, Damar, kamu harus pergi ke hutan larangan di puncak Gunung Merapi. Cari pohon besar dengan akar seperti jaring laba-laba. Di sana ada buto ijo yang menunggu," gumam Mbak Surti dengan suara parau. Buto ijo. Damar tersentak. Nama itu dikenal sebagai makhluk penunggu yang memberikan pesugihan. Ya, tapi sosok itu tidak memberi apa-apa dengan gratis. Akan ada harga besar yang harus kau bayar. Tapi kekayaannya nyata, anak muda, lanjut Mbak Surti menatap lurus dengan matanya yang cekung. Damar merasa bimbang, tetapi desakan hidup membuatnya mengambil keputusan. Tengah malam, ia meninggalkan rumah tanpa memberitahu Ratna. Dengan membawa sesaji seadanya, ia berjalan menuju hutan larangan. Di dalam hutan larangan, hutan itu gelap dan sunyi. Angin dingin menerpa tubuh Damar, diiringi suara gemerisik dedaunan. Semakin dia masuk, hawa di sekitaran terasa berat, dan tiba-tiba suara rangan rendah terdengar. Damar berhenti, tubuhnya gemetar. Ia melihat pohon besar yang disebutkan oleh Mbak Surti, dan di bawahnya bayangan raksasa perlahan-lahan muncul. Kulitnya hijau berkilau, matanya merah menyala, dan taring tajam terlihat jelas di bawah sinar bulan yang temaram. "Manusia, apa yang kau cari di sini?" Suara buto ijo menggelegar seperti guntur. Damar jatuh berlutut, tangannya gemetar memegang sesaji. Aku butuh kekayaan. Aku ingin keluargaku keluar dari kemiskinan." Wah, buto ijo tertawa, suaranya mengguncang pepohonan. "Kekayaan, hah? Kau berani meminta sesuatu yang besar, tapi aku adalah pemberi. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan, dengan satu syarat. Setiap tahun kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga darimu." Jelasnya, Damar mengangguk. Ia terpesona oleh tawaran itu. Dengan segera, buto ijo mengayunkan tangan yang besar hingga mengeluarkan sebuah peti emas dari tanah. "Ambil ini, tapi ingat manusia lemah, aku akan datang menagih janjimu." Sosok itu kemudian menghilang. Damar pulang keesokan harinya dengan peti emas itu. Kehidupan keluarganya berubah total. Mereka membeli tanah baru, rumah megah, dan juga perhiasan. Tetangga mulai merasa iri dan bertanya-tanya. Namun Ratna di sini merasa ada yang janggal. Damar seringkali bermimpi buruk, berteriak-teriak dalam tidurnya.
Jangan, jangan, Gali bukan untukmu, teriak Damar. Ada apa toh Kang? Bisik Ratna. Tidak, tidak apa-apa, hanya mimpi, balas Damar. Sementara itu, intrik mulai muncul di desa. Para tokoh desa termasuk Lula Sastro mencurigai kekayaan mendadak Damar. Di balik itu, Sastro juga memiliki agenda terselubung untuk menjatuhkan Damar demi memperkuat pengaruh politiknya di Jagonalan. Ketika tahun pertama berlalu, suara erangan itu pun kembali datang. Damar terbangun di tengah malam melihat bayangan hijau besar yang ada di depan pintunya. Waktunya sudah tiba Damar. Sosok itu kemudian lenyap begitu saja setelah mengatakan, dan Damar semakin gelisah setiap harinya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa. Angin menderu pelan membawa suara-suara samar dari hutan larangan di dalam rumah megahnya. Damar duduk gelisah di ruang tengah, keringat dingin membasahi dahinya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti lonceng kematian. Ratna memperhatikan suaminya dari sudut ruangan. Dia tahu ada sesuatu yang Damar sembunyikan. Sejak kekayaan itu tiba-tiba menghampiri mereka, lelaki itu berubah. Ia sering menyendiri, memandangi peti emas dan berbisik pada dirinya sendiri. Kang, apa sebenarnya yang terjadi? Akhir-akhir ini kamu kok selalu murung dan terlihat takut. Ratna akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Bukan urusanmu. Tidak usah banyak bertanya, bentak Damar. Suaranya terdengar kasar seperti bukan dirinya sendiri. Sebelum Ratna sempat membalas, terdengar suara aneh dari luar rumah. Suara berat itu mengguncang kaca jendela. Pintu depan bergerak seperti akan pecah. Waktunya sudah tiba Damar. Damar berdiri dengan tubuh gemetar. Tidak, tidak, belum waktunya. Beri aku waktu lagi. Ia berteriak ke arah pintu yang kini bergetar hebat. Gali yang baru bangun dari tidurnya berlari mendekati Damar. Ada apa ini Kang? Itu siapa di luar? Ratna menarik tangan suaminya, tapi Damar hanya menggeleng panik. Pergi ke kamar, cepat, teriaknya. Pintu itu terlempar terbuka, menghantam dinding dengan suara keras. Sosok besar dengan kulit hijau dan mata menyala merah melangkah masuk. Tubuhnya setinggi langit-langit dengan taringnya menonjol keluar dari mulut lebarnya. Damar, kau tahu janjimu. Suara buto hijau menggema membuat Ratna dan Gali berteriak ketakutan. Setan! Damar jatuh berlutut dan menangis. Jangan Gali, dia masih kecil. Ambil saja aku. Buto hijau mendekat. Setiap langkahnya mengguncang lantai. Bau busuk seperti daging membusuk menguar dari tubuhnya. Ia menunduk menatap Gali yang berdiri memeluk erat ibunya. Aku tidak mau kau Damar. Aku mau yang paling berharga darimu. Gali mulai menangis, tapi matanya tiba-tiba saja kosong, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menguasai tubuhnya. Ratna memeluk anaknya erat, berusaha menariknya dari kekuatan itu. Jangan, kau tidak boleh mengambilnya. Pergi kau makhluk jahat, teriak Ratna. Mundur perempuan lemah. Buto hijau mengangkat tangannya dan angin kencang menerbangkan Ratna ke sudut ruangan. Ratna menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan itu, suara gamelan lembut terdengar dari arah luar. Bayangan seorang lelaki tua muncul di ambang pintu. Itu adalah Mbak Surti. Tetapi wajahnya kini tampak lebih gelap, seperti menyimpan rahasia besar. Minggir kau Buto, ini bukan waktunya, teriak Mbak Surti sambil memegang tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Buto hijau menggeram marah. Kau orang tua bangka, jangan mengganggu urusanku. Cedung. Mbak Surti menancapkan tongkatnya ke lantai, menciptakan lingkaran cahaya kuning yang mengelilingi keluarga Damar. Aku tidak bisa menghentikanmu Buto, tapi aku bisa menunda waktu untuk mereka. Ya Gusti Pangeran Sing Maha Kuasa, paring gono kaulah pelindung sakala, jangat bumi, jangat langit, tumut ngreksa kaulah ing kene iki, tumurana daya lestari, ngukir tameng sing ora owah. Dengan mantra-mantra yang dilantunkan dalam bahasa Jawa, Mbak Surti menciptakan tembok tak terlihat. Buto hijau merauh, menghantam tembok itu dengan tinjunya, menciptakan getaran seperti gempa kecil.
Ah, ini tidak akan lama manusia. Aku akan kembali. Dengan geram, buto ijo akhirnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Damar yang masih terguncang memandangi Mbak Surti. Kenapa? Kenapa kau menolongku? Bukankah kau yang sudah membawaku ke buto ijo itu? Mbak Surti menatapnya dingin. Aku hanya membuka jalan, Damar. Pilihan sepenuhnya ada di tanganmu. Tapi kau harus tahu, tidak ada jalan keluar dari perjanjian itu. Hanya ada satu cara untuk menghentikan perjanjian ini. Ratna yang memeluk Gali kini menatap Mbak Surti penuh harap. Apa? Apa yang harus kami lakukan, Mbak? Mbak Surti menghela nafas berat. Kau harus memutuskan rantai perjanjian itu dengan mengembalikan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaanmu. Sesuatu yang kau sembunyikan. Damar terpaku. Maksudnya apa, Mbak? Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Jawab Mbak Surti dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Ia memandangi peti emas yang menjadi sumber kekayaan dan juga sekaligus malapetaka bagi keluarganya. Di sudut lain, Ratna mulai merasakan bahwa rahasia Damar lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam berlalu tanpa tenang. Ratna tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di samping Gali yang terlelap setelah peristiwa menyeramkan itu. Wajah anaknya nampak pucat dan tubuhnya kadang kejang, seperti ada kekuatan asing yang mengganggu. Sementara itu, Damar terus menatap peti emas di ruang tengah. Harta itu berkilau dalam temaram lampu minyak, namun bayangannya seakan mengerikan. Hatinya dilanda dilema. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Mbak Surti. Peti itu adalah akar dari semua malapetaka, tapi jika ia mengembalikannya, maka ia akan kembali menjadi miskin. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Suara Ratna membaca keheningan. Matanya tajam penuh desakan. Damar menghela nafas panjang. Ia tahu waktunya untuk bicara. Aku sudah membuat perjanjian. Perjanjian dengan buto ijo. Astagfirullah. Kau tega menjual jiwa kita, Kang? Ratna kaget. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kita bisa keluar dari garis kemiskinan. Tapi aku tidak tahu kalau ternyata tumbalnya adalah Gali. Damar berseru, suaranya pecah oleh rasa bersalah. Ratna mendekam mulutnya, berusaha menahan tangis. Kita harus menghentikan ini, Kang. Gali adalah segalanya bagi kita. Damar mengangguk lemah, tapi sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Suara itu tak wajar, lambat, namun bergema seperti palu menghantam besi. Tok tok tok, tok tok tok. Ratna langsung memeluk Gali dengan erat. Siapa itu? Bisiknya. Damar berjalan mendekati pintu dengan langkah gemetar. Ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di luar, hanya angin malam yang membawa kabut masuk ke dalam rumah. Tapi sesuatu terasa aneh. Di depan pintu terdapat gundukan kecil tanah hitam dengan daun kering melingkar di atasnya. Ini peringatan, bisik Damar sambil mundur ketakutan. Damar, suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari luar, membuat seluruh rumah bergetar. Kabut yang masuk berubah menjadi bayangan buto ijo yang menjulang tinggi di halaman. Mata merahnya menyala seperti bara, menatap langsung ke arah jendela. Segera serahkan tumbalmu, atau semua yang kau cintai akan aku bawa. Camkan itu, Damar. Dia dan istrinya ketakutan setengah mati, tapi itu hanyalah bayang-bayang yang kemudian lenyap begitu saja. Pagi harinya, kabar tentang gangguan di rumah Damar menyebar cepat ke seluruh desa. Lurah Sastro yang sejak awal curiga dengan kekayaan Damar mulai memanfaatkan situasi ini untuk menguatkan pengaruhnya. Dia mengumpulkan para tokoh desa di balai pertemuan. Saudara-saudaraku semuanya, kita semua sudah tahu bahwa Damar menjadi kaya secara tiba-tiba. Tapi apakah kekayaan itu berkah atau sebaliknya? Itu adalah kutukan, kata Sastro dengan nada yang bijak. Orang-orang mulai berbisik. Salah satu tokoh desa, Pak Karman, angkat bicara. Ada yang bilang ia bermain dengan makhluk gaib, Pak Kades. Sastro mengangguk perlahan. Dan jika itu benar, maka ia akan membawa malapetaka ke desa kita. Aku sarankan kita perlu menyiapkan upacara bersih desa untuk menangkal kutukan. Jika tidak, kita semua bisa terkena imbasnya. Terangnya.
Wah, ini tidak bisa dibiarkan ini. Ya benar, ayo berikan mereka peringatan. Aku setuju. Kurang ajar, aku tidak mau dong kalau keluargaku kena musibah. Ayo bertindak, ucap beberapa warga yang mulai terpancing emosi. Pak Kades tersenyum dan berusaha untuk meredam amarah para warga. Sementara itu, di rumahnya Damar mulai menyadari bahaya lain yang mengintai. Tidak hanya Buto Ijo yang mengancam keluarganya, tapi juga para warga desa yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan. Malam berikutnya, Gali mulai menunjukkan perilaku aneh. Anak itu seringkali terbangun tengah malam, menatap keluar jendela, dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Ratna. Pada suatu malam, ia tiba-tiba saja menjerit, "Bunda, dia di sini, dia akan membawaku." Ratna memeluk Gali erat. Tubuh anak itu dingin seperti es, matanya tampak kosong. Tiba-tiba saja angin kencang menerobos masuk, meniup lampu minyak hingga padam. Dalam gelap terdengar suara berat dan menyeramkan. Aku sudah di sini. Bayangan Buto Ijo muncul di sudut kamar. Kali ini lebih nyata. Ia mengulurkan tangan besarnya ke arah Gali. "Tidak, jangan ambil anakku!" Ratna berteriak. Ia meraih pisau dapur dan mengayunkannya ke arah bayangan itu. Namun pisaunya hanya menembus udara kosong. Damar berlari masuk dan mengangkat peti emas itu. "Ambil, ambil ini milikmu. Tolong jangan ganggu keluargaku lagi." Namun Buto Ijo tertawa keras. Suaranya mengguncang rumah. "Terlambat, Damar. Harta itu sudah menjadi milikmu, dan sekarang aku ingin milikku." Gali mulai melayang-layang di udara. Tubuhnya seolah seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Di tengah kekecauan itu, Mbak Surti tiba-tiba saja muncul di ambang pintu, membawa tongkatnya yang kini menyala dengan cahaya biru. "Cukup, Buto," seru Mbak Surti dengan suara lantang. Jedung. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran pelindung di sekitaran Gali. "Kau belum bisa melakukannya, Buto. Masih ada cara untuk mengakhiri ini," tegasnya. Buto Ijo meraung marah. Kau sudah terlibat terlalu jauh, tua bangka. Aku akan kembali." Sosok itu menghilang dalam kepulan asap, namun suaranya bergema. Mbak Surti menatap Damar dengan tajam. "Waktumu hampir habis. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, kau harus mengikuti ritual pemutusan. Tapi ritual itu tidak mudah. Tidak semua orang berhasil melewatinya." Damar terdiam, tubuhnya terasa berat oleh rasa bersalah. "Apa yang harus aku lakukan, Mbak? Aku akan melakukannya." Ratna memegang tangan Damar erat. "Aku tidak peduli lagi dengan kekayaan ini, Kang. Yang penting anak kita bisa selamat." Malam semakin larut, namun ketegangan di rumah Damar tak juga mereda. Angin malam berembus, membawa bau busuk dari arah hutan larangan. Damar duduk termenung di ruang tengah. Peti emas berada di depannya. Ratna dan Gali terkurung dalam ketakutan di kamar mereka. Dari kejauhan, suara gerobak tukang bakso terdengar pelan. "Siapa yang masih berjualan tengah malam begini?" gumam Damar. Namun suara itu terus mendekat seperti memanggil-manggilnya. "Bakso, bakso." Tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan rumah Damar. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Damar menahan napas. Pikirannya berperang antara membuka pintu atau membiarkannya begitu saja. Namun ketukan itu semakin keras, memecah kesunyian malam. Akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria tua, mengenakan topi lusuh dan apron kotor. Gerobaknya penuh dengan uap yang menguar dari panci besar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tampak kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak tanpa suara. "Ada yang mau pesan, Mas?" tanya tukang bakso itu dengan nada datar. Sebelum Damar sempat menjawab, dari balik panci muncul sesuatu. Tangan besar berwarna hijau dengan kuku-kuku tajam. Damar terhuyung mundur saat bayangan Buto Ijo itu perlahan muncul dari uap panci, menatapnya dengan mata merah menyala. "Apa kau masih mencoba melawan, Damar? Aku akan menunjukkan apa yang terjadi jika kau tidak memenuhi perjanjianmu."
Tukang bakso itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking, tubuhnya tersentak kemudian terhempas ke tanah, dan dengan gerakan cepat tubuhnya ditarik ke dalam gerobak oleh tangan buto ijo yang besar satu persatu. Begitu tubuh tukang bakso itu copot satu persatu, buto ijo itu memakannya di hadapan Damar. Pemandangan mengerikan dan sadis, hingga tak kuasa Damar melihat kesadisan itu lalu menjerit, "Tidak, jangan lakukan itu padaku." Pemandangan semakin mengerikan saat kepala tukang bakso itu dikunyah secara langsung yang menimbulkan suara pecahnya tengkorak dan darah berceceran di mana-mana. Hal yang sama akan terjadi padamu dan keluargamu, Damar, raung buto ijo itu sebelum menghilang dalam asap yang tebal. Damar mundur dengan tubuh gemetar, menutup pintu dengan tergesa. Suara tukang bakso dan gerobaknya kini benar-benar lenyap, menyisakan keheningan, kengerian, dan kesadisan yang mencekam. Damar langsung lemas tak berdaya, tubuhnya gemetar, peluh membanjiri seluruh tubuhnya. Keesokan paginya, desa Jogonalan geger. Tukang bakso yang dikenal sebagai Pak Karto tidak kembali ke rumahnya. Gerobaknya ditemukan di dekat hutan larangan, kosong dan penuh bercak darah hitam di balik desa. Pak Kades Sastro memanfaatkan situasi ini untuk memanaskan suasana. Warga Jogonalan, lihatlah apa yang telah terjadi. Kutukan ini semakin menjadi-jadi. Apakah kita akan membiarkan Damar dan keluarganya membawa malapetaka ini kepada kita? Tidak, mari kita usir mereka, Pak Kades. Jika perlu hakimi bersama-sama. Ya, aku setuju. Ini sudah menyangkut nyawa kita. Warga mulai berseru-seru menuntut agar Damar diusir dari desa. Beberapa membawa parang dan obor, bersiap untuk bertindak. Namun di tengah keributan itu, seorang pemuda yang bernama Tono angkat bicara. Tunggu, kita tidak tahu pasti apakah ini semua adalah salah Damar. Bisa saja ada sesuatu di hutan larangan yang mengincar kita semua. Pak Kades menatap Tono dengan tajam. Apa kamu mau membela Damar? Hah? Kamu tahu, sejak si Damar itu kayak mendadak, desa ini tidak pernah tenang. Kita harus bertindak sebelum semua terlambat. Benar apa kata Pak Kades, Ton? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan kamu. Kita akan tahu buktinya setelah kita menggerebek rumah Damar. Warga pun mulai berbaris menuju rumah Damar, dipimpin oleh Lurah Sastro yang penuh amarah. Sementara itu, di rumah Damar, Mbak Surti kembali muncul. Dia membawa sebuah kantong kain berisikan sesajen dan kendi yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Damar, waktumu semakin sempit. Jika kamu ingin menyelamatkan keluargamu, kita harus segera melakukan ritual pemutusan. Tapi apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanya Damar dengan wajah penuh keputusasaan. Kau harus membawa peti emas ini ke hutan larangan, lalu menguburkannya di tanah kutukan. Tapi ingat, buto ijo akan mencoba menggagalkanmu. Jika kamu sampai gagal, dia akan mengambil Gali. Tapi tidak kalian semuanya. Ratna memeluk Gali erat. Aku ikut. Aku tidak mau dibayang-bayangi oleh sosok itu. Mbak Surti mengangguk. Baik, tapi kalian harus tahu, ritual ini membutuhkan tumbal tambahan, sesuatu yang berharga bagi buto ijo. Berharga? Tentang apa, Mbak? Aku tidak pernah tahu sesuatu berharga apa yang aku miliki. Jika harus keluargaku, aku tidak mau, Mbak. Lebih baik aku. Damar mengulang kata dengan bingung. Ya, itu memang jiwa manusia diinginkan oleh makhluk itu. Tapi aku tahu jiwa manusia yang pernah terikat dengannya. Aku tidak yakin, tapi aku mencium aroma kuat yang berasal dari desa ini, tutur Mbak Surti. Lalu saat mereka bersiap meninggalkan rumah, terdengar keributan di luar. Warga yang dipimpin oleh Pak Sastro telah tiba dengan membawa obor dan senjata. Damar, keluar kamu. Kami tidak akan membiarkan keluargamu membawa kutukan di desa ini lebih jauh, teriak Sastro. Damar keluar dengan tangan terangkat. Ada apa ini? Aku tidak berniat menyakiti siapapun. Aku sedang berusaha memperbaiki semuanya. Kau memperbaiki apa? Kau sudah menjual desa ini pada makhluk iblis, bentak Sastro. Mbak Surti keluar dengan tongkatnya, menatap Sastro dengan tajam. Kau bicara seolah tidak tahu apa-apa, Sastro. Tapi sebenarnya kau sendiri terlibat, bukan? Warga terdiam. Lurah Sastro tampak terkejut, namun segera menguasai dirinya. Apa maksudmu, orang tua? Aku tahu persis.
tentang buto ijo sebelum Damar melakukannya, dan aku mencium jejak perjanjian lama pada tubuhmu. Damar hanyalah sebagai sarana untuk kau jebak. Memang apa yang dilakukan Damar itu salah, tapi yang membuatnya lebih cepat ditagih oleh sosok buto itu adalah karenamu. Karena jika kau bisa mengambil jiwa keluarga Damar, maka waktu akan lebih lama. Jelas Mbak Surti? Warga mulai berbisik-bisik. Tono maju ke depan. Apakah ini benar Pak Lurah? Sastro tertawa kecil, namun senyumnya segera memudar. Ia tidak mungkin lagi bisa mengelak karena Mbak Surti memiliki semua bukti. Daripada semua warga tahu lebih jauh, akhirnya ia mengaku, kalian semua bodoh. Ya, akulah yang membuat perjanjian itu dulu, tapi aku berhasil lolos. Dan kini tidak lagi berurusan dengan makhluk itu. Kalau ada yang harus disalahkan, yaitu dialah Damar. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, bayangan hijau besar muncul di belakangnya. Kembali padaku Sastro, waktumu sudah habis. Tidak, tolong. Lurah Sastro berteriak. Tubuhnya ditarik oleh tangan buto ijo ke dalam kegelapan. Warga yang ketakutan segera melarikan diri, meninggalkan Damar, Ratna, Gali, dan Mbak Surti seorang diri di depan rumah. Mbak Surti menatap keluarga Damar dengan serius. Kita tidak punya banyak waktu. Sastro mungkin hanya awal. Jika kalian ingin selamat, kita harus ke hutan larangan malam ini juga. Damar menggenggam tangan Ratna. Aku siap, Mbah. Aku tidak akan mundur. Langit malam memerah seperti pertanda buruk. Di tengah kesunyian hutan, suara langkah kaki rombongan Damar terdengar beriringan dengan rak ranting yang patah di depan mereka. Mbak Surti memimpin dengan tongkat bercahaya biru menerangi jalan setapak yang hampir tak terlihat. Cepatlah, waktu semakin mendekat. Jika kita terlambat, buto ijo akan mengambil semua yang berharga dalam hidupmu, ucap Mbak Surti sambil sesekali menoleh ke belakang. Damar menggenggam peti emas dengan tangan gemetar. Ratna memeluk Kalirat, anaknya itu. Sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri seolah mendengar sesuatu. Bunda, dia ada di sini, bisik Gali dengan nada ketakutan. Tiba-tiba saja terdengar suara gemerisik dari arah semak-semak. Apa itu? Ratna menahan nafas. Sebelum siapapun sempat menjawab, bayangan besar menerjang dari sisi gelap hutan, menumbangkan pepohonan. Buto ijo itu muncul dengan seluruh keganasannya. Tubuh raksasa hijau itu bersinar dalam kegelapan, matanya merah membara dan taringnya menyeringai lebar. Beraninya kau menantangku, Damar. Peti itu adalah milikmu. Aku hanya akan mengambil yang seharusnya menjadi milikku, ucapnya menggelegar. Jangat lemah, jangat banyu, sing dadi saksi suci, nanging roh saka panggonan peteng. Aku masrahake awakmu bali menyang alas panggonanmu, sang putih paring suci, maka tumbal iki dadi pengikat patemoning siro. Mbak Surti merapalkan mantranya untuk mengingat sosok itu. Tongkatnya menembakkan sinar kebiruan ke arah buto ijo, membuat raksasa itu terhuyung beberapa langkah ke belakang. Pergilah duluan, aku akan menahannya untuk kalian. Jangan buang-buang waktu, ucap Mbak Surti. Tidak Mbak, kau tidak bisa sendirian, seru Damar. Ini sudah menjadi tugasku. Aku salah. Aku jugalah yang menyebabkan dirimu dalam masalah. Pergi, selamatkan keluargamu, jawab Mbak Surti sebelum menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan dinding energi yang memisahkan mereka dengan buto ijo. Namun energi itu tidak akan bertahan lama. Ratna menarik tangan Damar. Ayo Kang, kita harus menyelesaikannya. Damar tidak punya pilihan lain dan meninggalkan Mbak Surti. Kemudian mereka pun tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana sebuah batu besar berbentuk altar berdiri tegak diliputi akar-akar tua. Mbak Surti sudah memberitahu Damar sebelumnya bahwa itu adalah tempat di mana ritual pemutusan harus dilakukan. Letakkan peti itu di atas altar, perintah Mbak Surti yang entah bagaimana muncul tiba-tiba. Nafasnya tersengal setelah pertempuran. Sampai baik-baik aja Mbak? Tanya Damar. Sudah, tidak perlu banyak bicara. Ayo segera lakukan.
tegas Mbak Surti. Damar menurut. Namun saat ia mendekatkan peti itu ke altar, suara mengerikan terdengar dari dalam peti. Ah, jangan sentuh altar itu. Peti emas mendadak panas seperti bara. Damar menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit, hingga akhirnya ia berhasil meletakkannya di atas altar. Begitu peti itu menyentuh batu, tanah mulai bergetar dan kabut hitam keluar dari celah altar. Apa yang terjadi, Mbak? Tanya Damar panik. Buto Ijo itu marah. Dia tidak akan membiarkan ini berjalan dengan mudah, jawab Mbak Surti sambil mulai melafalkan mantra sigat. Sekarang kau harus menyerahkan sesuatu yang dia inginkan. Damar menatap Mbak Surti bingung. Apa maksudnya, Mbak? Aku itu tidak punya apa-apa lagi. Bukan harta, Damar, tapi keberanianmu. Saat itu suara Buto Ijo kembali menggema dari kegelapan. Raksasa itu melangkah masuk ke tanah lapang, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Damar, kau tak akan bisa lari. Kuberikan kekayaan dan kini giliranmu memberikan milikku. Ah, Bunda! Gali menjerit ketakutan. Tubuhnya mulai melayang lagi seperti sebelumnya. Ratna mencoba meraih anaknya, tapi kekuatan tak kasat mata menarik Gali ke arah Buto Ijo. Tidak, jangan anakku, jerit Ratna. Melihat itu, Damar menguatkan tekadnya. Ia berdiri di depan Buto Ijo, mengangkat tangannya. Jangan sentuh mereka, ambil aku saja. Berani kau, Damar? Apa yang kau tawarkan padaku? Aku menyerahkan jiwaku, asalkan kau tidak menyentuh keluargaku lagi, teriak Damar. Suaranya pecah oleh emosi. Namun sebelum Buto Ijo itu bisa menjawab, Mbak Surti mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Kau tidak bisa mengambilnya, Buto. Damar sudah menolak perjanjiannya. Sekarang tidak ada lagi perjanjian. Aku tumindak marang siro sing tumeka saka jagat peteng, cahya Brahma sumunar nyegat saka behe daya Allah lah siro Buto Ijo dadi lemah dadi angin balik ing panggonan ora katon. Jedum. Mantra Mbak Surti membuat cahaya biru membungkus altar dan peti emas. Buto Ijo meraung kesakitan, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Ini belum berakhir. Namun saat cahaya biru itu semakin kuat, altar itu mulai retak dan peti emas itu tersedot masuk ke dalamnya, menghilang. Bersama bayangan Buto Ijo, tanah kembali tenang. Damar jatuh terduduk memeluk Ratna dan Gali dengan erat. Apakah ini sudah selesai, Mbak? Tanya Damar dengan nafas terengah. Mbak Surti menatap altar yang kini hancur. Untuk sekarang ya, tapi Buto Ijo tidak akan benar-benar lenyap. Kutukannya akan terus mengintai bagi mereka yang serakah. Namun sebelum mereka bisa merayakan kemenangan, terdengar suara langkah kaki dari arah kegelapan. Dari balik pohon, beberapa warga desa muncul dengan dipimpin oleh Tono. Kami mengikuti kalian. Kami ingin membantu. Tapi di mana Lurah Sastro? Kata Tono. Damar terdiam. Ia tahu apa yang terjadi pada Sastro, namun tidak bisa berkata apa-apa. Tapi tiba-tiba saja salah satu warga berteriak menunjuk ke arah tanah. Hei, lihat apa itu? Disara, tepat di bekas altar, tangan besar hijau muncul, mencengkram tanah dengan kuat. Ketika tangan besar hijau itu mencengkram tanah, suara retakan seperti tulang patah menggema di seluruh hutan. Warga yang mengikuti Damar membeku di tempat. Ketakutan melumpuhkan tubuh mereka. Dari celah tanah bekas altar, tubuh Buto Ijo mulai muncul kembali. Wajahnya yang bengis kini dihiasi luka-luka mengerikan, namun matanya tetap membara dengan kebencian. Kalian berani melawanku, maka semuanya akan kujadikan tumbal, raungnya. Suaranya membuat tanah bergetar. Mbak Surti mencoba berdiri, namun tubuh tuanya tak mampu menahan guncangan yang ditimbulkan oleh kemunculan Buto Ijo itu. Ia terjatuh, tersungkur, darah menetes dari sudut bibirnya. Kalian, cepat, kalian harus pergi sekarang. Damar menggenggam tangan Mbak Surti. Aku tidak akan meninggalkanmu, Mbak. Dengar aku, Damar. Kau harus membawa keluargamu keluar dari hutan ini. Buto Ijo akan semakin kuat jika kalian tetap di sini. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Cepat pergilah. Suara Mbak Surti terdengar melemah, namun ia memaksa Damar untuk mendengarkan. Di belakang mereka, Ratna memeluk Gali yang menangis ketakutan. Anak kecil itu berbisik dengan dada gemetar. Mbak Surti berdiri dengan sisa-sisa tenaganya, menatap Buto Ijo yang semakin mendekat.
Aku tidak akan membiarkanmu mengambil mereka. Meskipun aku sudah tua, jangan pernah meremehkanku, serunya dengan suara lantang meskipun tubuhnya gemetar. Kau orang tua, apa yang bisa kau lakukan? Tubuh ringkihmu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mbak Surti mengangkat tongkatnya untuk terakhir kali, mengucapkan mantra dengan suara gemetar. Jedar! Dari tongkat itu, cahaya putih meledak, menembus tubuh buto ijo. Makhluk itu meraung, tubuhnya terhuyung mundur. Namun mantra Mbak Surti memiliki harga. Tubuhnya perlahan melemah hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Damar berlari menghampirinya. Bertahanlah, Mbak. Mbak Surti tersenyum lemah menatap Damar dengan tatapan penuh kasih. Ini sudah menjadi takdirku, nak. Jangan sia-siakan pengorbananku. Pergilah sebelum terlambat. Aku yakin ini bukanlah akhir, tapi kau masih punya waktu. Pergilah ke Jogja, pergilah ke alamat yang tertulis di kertas ini. Temuilah kawan namaku. Namanya Sabar, dia pasti bisa membantumu, kata Mbak Surti sambil memberikan secari kertas. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini, Mbak, seru Damar. Air matanya jatuh tanpa henti. Ratna memegang pundaknya, suaranya penuh isak. Kang, kita harus pergi, demi Galih, demi kita. Damar menggigit bibirnya, hatinya terasa seperti dirobek. Ia mengganggu perlahan, lalu membungkuk untuk mencium tangan Mbak Surti. Maafkan aku, Mbak. Dengan nangkep berat, Damar membawa keluarganya pergi, meninggalkan Mbak Surti yang terus mengucapkan mantra untuk menahan buto ijo. Namun mantra-mantra yang diucapkan oleh Mbak Surti tidak cukup kuat untuk mengalahkan buto ijo itu. Mengeluarkan suara mengerikan. Lalu dengan satu gerakan, ia memukul tanah hingga tubuh Mbak Surti terempas. Kau cukup gigih manusia tua, tapi inilah akhir bagimu. Mbak Surti tersenyum tipis meskipun darah mengalir dari mulutnya. Aku mungkin kalah, tapi aku sudah memberimu perlawanan. Setidaknya di akhir hidupku, aku sudah melakukan tindakan yang benar. Dengan kata-kata terakhir itu, Mbak Surti mengembuskan nafas terakhirnya. Buto ijo itu meraung, melampiaskan amarahnya pada pohon-pohon dan tanah di sekitaran, menciptakan kehancuran yang luas. Damar dan keluarganya berhasil keluar dari hutan, namun mereka tidak bisa beristirahat lama. Tono dan beberapa warga menyusul. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Damar, apa yang terjadi di sana? Tanya Tono. Damar terdiam, menunduk dalam kesedihan. Air matanya mengalir deras saat ia berkata pelan, Mbak Surti, dia sudah pergi. Suasana mendadak hening. Warga yang mendengar itu menundukkan kepala. Mereka merasa kehilangan sosok yang selama ini melindungi mereka. Walaupun apa yang sudah dilakukan Mbak Surti salah, tapi ia selalu melindungi desa apabila tindakan berlebihan buto ijo muncul. Namun tetap saja Mbak Surti tetap salah dan kini masih meninggalkan teror yang kapan saja buto ijo bisa kembali lagi untuk menuntut balas. Namun kesedihan mereka segera tergantikan oleh teriakan dari salah satu warga. Lihat, lihat di langit. Mereka semua mendongak. Di atas hutan larangan, bayangan buto ijo muncul seperti awan gelap yang meluas. Suaranya menggema di seluruh desa. Aku belum selesai dengan kalian. Bersiaplah Damar. Semua yang kau cintai akan menjadi milikku. Semuanya hanya perkara waktu. Saat waktunya tiba, aku akan kembali. Suara itu menggema dan hilang bersama dengan bayangan sosok tersebut. Beberapa malam berlalu, namun desa Jogonalan tidak lagi sama. Warga mulai mendapati hewan ternak mereka mati dengan tubuh mengering. Anak-anak sering terbangun di malam hari dengan jeritan, mengaku melihat sosok besar yang mengintip dari jendela kamar mereka. Sementara itu, Damar terus diselimuti rasa bersalah. Setiap malam ia bermimpi melihat Mbak Surti memanggilnya dari dalam hutan. Tubuhnya diselimuti cahaya. Kau harus berbuat sesuatu. Kalau tidak, kutukan ini akan menghancurkan kita semua, ucap Ratna. Damar mengangguk. Ia tahu bahwa keterlibatan dengan buto ijo belum selesai. Dengan tekad baru, ia mulai mencari petunjuk di desa tentang cara mengalahkan buto ijo untuk selamanya. Sayang, di desanya tidak ada yang tahu tentang bagaimana cara menghadapi buto ijo. Namun Damar di sini teringat ucapan terakhir dari Mbak Surti dan mencari secari kertas yang ia terima. Mbak sabar, baik, aku akan
akan segera berangkat ke Jogja sekarang juga, gumam Damar. Di Yogyakarta, di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan rimbun, Damar bertemu dengan Mbah Sabar. Ia adalah seorang pria tua bertubuh kekar yang mana merasa kurang pantas jika disebut Mbah. Sosok itu memiliki sorot mata tajam dan penuh wibawa, suaranya lembut namun berisi. "Jadi, kau datang atas pesan dari Surti?" tanya Mbah Sabar sambil menatap Damar dengan tatapan penuh makna. Damar mengangguk, suaranya bergetar. "Benar, Mbah. Buto Ijo itu sudah menghancurkan hidup kami. Mbah Surti berkorban untuk memberi kami waktu. Tapi dia bilang, hanya Mbah yang bisa menghentikannya." Mbah Sabar terdiam sejenak, matanya menatap jauh seperti menyusun rencana. "Anak muda, ini bukan hanya tentang mengalahkan Buto Ijo, tapi ini tentang memutus rantai keserakahan manusia yang memanggilnya ke dunia ini. Baiklah, aku akan coba untuk membantu." Mbah Sabar kemudian mulai mempersiapkan ritual untuk memanggil sosok Buto Ijo ke tempat tertentu sehingga ia bisa menghadapinya langsung. Dia menggambar pola-pola mistis di atas tanah menggunakan abu dan minyak kelapa. Dupa mulai menyala, mengeluarkan aroma tajam yang memenuhi udara. Sebelum memulai, ia memandang ke arah Damar. "Apa kau siap melihat akhir yang mungkin lebih mengerikan daripada yang pernah kau bayangkan?" Damar mengangguk dengan tegas. "Aku hanya ingin keluargaku selamat, Mbah, apapun taruhannya." Mbah Sabar tersenyum samar, lalu ia mulai berapal mantra. "Wahai lemah lan langit, tumakane geni sing suci, sambungna aku marang jagade sing peteng iki. Kahanan sing peteng, saiki sumunar badar gening gawe pangliputanku." Perlahan suara angin berputar di sekitar mereka, tanah bergetar, dan suara berat dari Buto Ijo terdengar dari kejauhan. Buto Ijo itu muncul di tengah pusaran angin, tubuhnya membesar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ia menatap Mbah Sabar dengan senyuman licik. "Akhirnya ada yang memanggilku kembali. Tunggu kau Damar, kau lagi. Apa kali ini kau ingin minta pengampunan? Aku punya syarat lain jika kau mau." Hentikan omong kosongmu, makhluk rendahan," balas Mbah Sabar. "Hei, siapakah orang tua? Atau kau diminta olehnya untuk menghabisiku? Aku adalah Raja Iblis di dunia ini. Kau hanyalah makhluk hina yang diberikan kekuatan oleh keserakahan manusia. Aku akan memurnikan dunia ini darimu. Niat ingsun, ajiku badar geni." Dengan satu gerakan tangan, Mbah Sabar memulai serangan. Dia memanggil kekuatan badar geni, menciptakan bola api besar yang berputar di atas telapak tangannya. Panasnya terasa hingga ke tubuh Damar yang berdiri cukup jauh. Buto Ijo mengayunkan tangannya, mencoba menyerang, namun bola api itu melesat lebih cepat mengenai dadanya. "Kau cukup percaya diri, makhluk rendahan. Tapi sayang, kali ini kau menghadapi lawan yang salah. Meleburlah, makhluk jahat." Bus bedar. Buto Ijo meraung kesakitan, tubuhnya mulai membara. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melemparkan batu besar ke arah Mbah Sabar. Batu itu melayang cepat, namun Mbah Sabar berhasil menghindar dan mengarahkan bola api berikutnya tepat ke kepala Buto Ijo. "Badar geni, leburkan makhluk itu." Jegar. Ampun, tidak. Tubuh Buto Ijo itu mulai hancur, berubah menjadi abu yang berterbangan ke udara. Suaranya mengerikan, perlahan memudar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Damar hanya melongo, tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Semudah itu Mbah Sabar menghabisi sosok Buto Ijo itu. Jika sedari awal Mbah Surti mengatakannya mungkin dirinya tidak perlu berkorban, mungkin saja itu adalah tindakan terakhirnya untuk menebus kesalahannya. Setelah Buto Ijo itu lenyap, desa Jogonalan kembali tenang. Tidak ada lagi suara misterius di malam hari, tidak ada hewan ternak lagi yang mati, dan tidak ada lagi warga yang menghilang secara tiba-tiba. Damar pun kembali ke keluarganya, membawa kabar bahwa Buto Ijo telah musnah untuk selama-lamanya. Ia memeluk Ratna dan Galirat. Air mata bahagia mengalir di wajah mereka. Mbah Sabar memilih untuk tetap tinggal di Yogyakarta, menolak menerima imbalan apapun. Sebelum Damar pergi, ia pun berpesan, "Ingatlah Damar,
Kejahatan seperti buto ijo tidak akan muncul tanpa sebab. Ia ada karena ada yang memanggil. Jangan biarkan keserakahan tumbuh di hatimu, karena itulah pintu gerbang untuk menuju kegelapan. Ya, dunia sungguh luas. Damar tidak pernah menyangka bahwa masih ada sosok sakti seperti Mbah Sabar. Ia bersyukur bisa terlepas dari jerat hitam dan ia kembali menjadi seorang petani dengan kehidupan seadanya. Keserakahan adalah akar dari kehancuran. Manusia yang serakah tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Pengorbanan adalah bentuk cinta sejati seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Surti. Terkadang kita harus rela kehilangan demi kebaikan orang lain. Kebaikan akan selalu menang melawan kegelapan meski tampaknya sulit. Cahaya kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary. Oh, sosok buto ijo. Buto ijo itu adalah raksasa berwarna hijau yang mana memang sejenis ini ya, jin pesugihan juga nih buto ijo di Indonesia. Sering disebutkan bahwa buto ijo itu adalah salah satu jin pesugihan yang cukup dahsyat ya. Jadi sosoknya hampir mirip sama Gundurwo tapi dia tanpa bulu dan ini ya dia ijo licin dia. Kalau Gundurwo kan apa namanya berbulu ya. Dan di sini bagaimana ya itulah apa namanya kemiskinan itu mendekatkan kita dengan apa namanya perbuatan-perbuatan jahat. Jadi kurang sabar aja ya, harusnya tetap bekerja keras apa namanya. Ya memang di situ kan gagal panen. Oke lah gagal panen kan nggak dia sendirian gitu loh yang gagal panen. Harusnya bisa lebih berusaha keras lagi, tidak harus terjebak dalam hal seperti ini. Sekali lagi, pesugihan tidak pernah akan mendatangkan sesuatu yang baik. Seandainya ada yang baik itu hanya fana, hanya sementara, pada akhirnya semua akan direnggut, bahkan akan lebih miskin daripada sebelumnya. Dan kadang-kadang semua orang lupa bahwa hal yang paling berharga, bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga, yang mana kita nyari duit, kita jungkir balik kerja segala macam untuk siapa sih? Kan untuk keluarga. Kalau untuk mendapatkan kekayaan harus menumbuhkan keluarga, apalah artinya itu semua. Jadi ya kembali ke teman-teman, usaha teriring doa, kerja keras, dan selalu kita yakin bahwa kita bisa. Itu ya mungkin ya. Terima kasih kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa ini. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman juga terhibur dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja. Dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Seandainya memang, wah nggak ada yang baik nih. Sudah, kita jadikan saja sebagai hiburan. Silakan buat yang teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombolnya, boleh juga dong share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary. Keren-keren banget di sana kisahnya teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyaman teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.